Pada episode sebelumnya setelah Gu Yao menekan ruang kosong di depannya, seluruh langit tampak diam. Aura destruktif yang tampaknya telah dipancarkan dari neraka, tersapu seperti badai dari tempat jari Gu Yao mendarat. Tempat itu diam sebelum tiba-tiba rusak. Awan gelap tebal di langit yang jauh mulai bergetar dengan cepat. Pada saat ini tampaknya ada hal menakutkan yang samar-samar hadir yang akan menembus awan. The Heavenly Flames mungkin kuat, tapi ini kelas Tian. Keterampilan Dou dari klan Gu saya bahkan lebih kuat dari mereka. Gu Yao mengangkat kepalanya tinggi saat dia berdiri di antara langit dan bumi. Matanya sedingin es ketika dia melihat kumparan api besar yang terbang di udara itu disertai gelombang suara ledakan. Dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi mengarahkannya ke awan gelap tebal di langit dan kemudian mengepalkannya. Awan gelap yang menyebar tiba-tiba berhenti ketika Gu Yao mengepalkan tinjunya. Awan gelap membelah dengan cepat di depan banyak mata yang terkejut. Jari hitam besar 1000 kaki memisahkan diri dari awan. Setelah itu, ia dengan cepat jatuh dari langit. Jari itu menekan koil api 5 warna yang sangat besar. Aura pemusnahan menakutkan hitam gelap jari ini tersebar seolah-olah semua kehidupan akan berubah menjadi debu di bawah jari ini. Jari itu jatuh dari langit. Setiap ruang kosong yang dilewatinya runtuh. Retakan spasial 10.000 kaki terbentuk. Beberapa ahli dengan kekuatan besar duduk di stadion sekitarnya mengungkapkan ekspresi pucat pada saat ini. Hanya aura yang merembes dari jari itu cukup menakutkan. Sulit membayangkan bagaimana mereka akan berperilaku jika mereka menjadi sasaran dengan jari ini. Tubuh mereka akan meledak menjadi kelompok kabut darah sebelum jari hitam-hitam itu bahkan bisa mendarat. Tidak ada kehidupan yang ada saat dihadapkan dengan jari kehancuran yang diam. Xiao Yan, tonton saja saat aku menghancurkan formasi api surgawi agungmu. Gu Yao tanpa sadar tertawa pada saat ini. Wajahnya agak pucat tetapi penuh dengan ketidakpedulian karena Xiao Yan telah memaksa Gu Yao untuk melakukan gerakan seperti itu. Dia pasti memberi Gu Yao tamparan yang sangat bangga. Untungnya semuanya akan benar-benar hilang dengan jari miliknya. Xiao Yan, Sun Er akan menarik perasaannya hanya jika kamu mati. Karena itu matanya menatap tubuh telanjang Xiao Yan yang dipenuhi banyak bekas luka berdarah. Niat membunuh melonjak dalam hati Gu Yao. Di bawah mata yang tak terhitung jumlahnya jari hitam gelap itu melesat ke tujuannya. Itu sangat bertabrakan dengan kumparan api 5 warna besar. Tabrakan yang menakutkan itu seperti tabrakan di antara meteorit. Dalam sekejap, ia mengeluarkan suara yang mengguncang bumi. Seluruh pegunungan bergetar saat ini. Banyak retakan besar 10 kaki mulai dengan cepat menyebar di tanah seperti jaring laba-laba. Lapangan keras yang terbuat dari batu khusus dengan cepat runtuh. Riak energi yang dipenuhi dengan perasaan kehancuran dengan cepat menyebar dari titik tabrakan. Mereka sangat menabrak penghalang cahaya Doki sekitarnya menyebabkannya bergetar sampai berfluktuasi. Tabrakan yang begitu kuat menyebabkan ekspresi pucat muncul di wajah 3 sesepuh dari klan Gu. Erangan berlutut dikeluarkan dari tenggorokan mereka. Mereka buru-buru memfokuskan pikiran mereka dan terus menuangkan Doki ke dalam tubuh mereka ke penghalang cahaya untuk melestarikannya dan mencegahnya pecah. Namun bagaimana mungkin gelombang sisa dari tabrakan dari 2 keterampilan Dou yang menakutkan diblokir. Setelah beberapa Ki dalam tubuh ketiganya mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Mereka benar-benar telah bertarung sedemikian rupa. 3 tetua diam-diam berteriak di dalam hati mereka. Tak satu pun dari mereka berpikir bahwa pertempuran ini akan berlangsung lama. Pada akhirnya, itu telah melampaui harapan kebanyakan orang. Tidak hanya Xiao Yan yang tidak cepat dikalahkan oleh tangan Gu Yao, dia telah memaksa Gu Yao untuk melepaskan serangan pembunuhan yang sebenarnya. Gu Qian, Gu Su, pergi dan bantu mereka. Pria tua berambut putih bernama Gu San itu juga mengungkapkan ekspresi muram saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Gu Qian dan Gu Su buru-buru menjawab ketika mereka mendengar perintahnya. Tubuh mereka muncul di udara dan Doki yang agung dituangkan ke penghalang Doki baru. Kemudian penghalang Doki yang akan hancur menjadi stabil. Suara sedikit retak tiba-tiba dipancarkan dari langit ketika penghalang cahaya secara bertahap stabil. Hati banyak orang tiba-tiba menjadi dingin. Tiba-tiba mereka mengangkat kepala. Orang-orang dengan mata yang tajam menemukan bahwa garis retak telah diam-diam terbentuk ketika kumparan api 5 warna bertabrakan dengan jari hitam yang sangat besar. Dari kelihatannya tampaknya jari kehancuran hebat Gu Yao jelas adalah keterampilan Dou yang lebih kuat. Bocah kecil ini akhirnya tidak tahan lagi.
Koil api 5 warna Xiaoyan tidak tahan lagi. Adegan ini menyebabkan cukup banyak orang berseru dengan suara keras. Mereka jelas mengerti bahwa ini adalah pertempuran habis-habisan terakhir antara kedua belah pihak. Yang pertama yang tidak bisa bertahan kemungkinan akan dikalahkan. Jumlah garis pada koil api 5 warna meningkat di depan mata yang tak terhitung jumlahnya, meskipun jari hitam yang besar itu secara bertahap menjadi buram. Kumparan api 5 warna Xiaoyan akan menjadi yang pertama runtuh. Koil pengeluaran api 5 cincin Xiaoyan tidak cocok dengan jari kehancuran hebat pihak lain. Ekspresi kelompok dokter peri kecil menjadi sangat buruk pada saat ini. Doki mulai beredar dengan cepat di dalam tubuh mereka. Jelas mereka bersiap untuk campur tangan kapan saja. Sun Er mengepalkan tangannya dan nyala api keemasan tiba-tiba muncul dari matanya yang cantik. Senyum di wajah Mang Tianqi digantikan dengan ekspresi serius. Saat ini dia perlahan berdiri. Kemampuan Xiaoyan untuk bertarung dengan Gu Yao telah melampaui harapan semua orang. Dari penampakan situasi ini dia harus tetap mengintervensi Xiaoyan mungkin benar-benar berakhir kehilangan nyawanya di klan Gu. Doki dalam tubuh tuan muda Xiaoyan menghilang dengan cepat. King Lin di sampingnya tiba-tiba berbisik ketika Mang Tianqi berencana untuk campur tangan. Mang Tianqi dan Sun Er dan yang lainnya terkejut ketika mereka mendengar ini. Mereka dengan hati-hati merasakan situasinya dan menemukan bahwa aura Xiaoyan tiba-tiba menjadi jauh lebih lemah pada saat ini. Penemuan ini menyebabkan mereka sedikit terpana dan tidak pasti Xiaoyan memiliki metode Qi kelas Tian dan tubuhnya dipenuhi dengan Doqi. Teknik pengusiran api 5 cincin ini mungkin membutuhkan Doqi dalam jumlah besar, tetapi itu tidak akan menyebabkan Xiaoyan berakhir dalam keadaan lemah. Sementara kelompok Mang Tianqi bingung, kumparan api 5 warna yang besar tidak mampu menahan kekuatan menakutkan dari Silent Destruction Finger itu. Mengeluarkan ledakan dan meledak terpisah dari atas ke bawah. Lidah api yang panas keluar dan melelehkan batu-batu. Ja acuh tak acuh. Gu Yao mengungkapkan senyum dingin ketika ia melihat kumparan api 5 warna runtuh. Meskipun setengah energi Silent Destruction Finger telah habis oleh teknik pengusiran api 5 cincin, energi yang tersisa akan cukup untuk membunuh Xiaoyan. Sun Er akhirnya tidak bisa diam ketika dia melihat ini. Api emas melonjak dari tubuhnya. Dia baru saja akan bertindak ketika Mang Tianqi di sampingnya tiba-tiba menghentikannya. Dia berteriak dengan suara berat, "Tunggu!" Mata Mang Tianqi menatap api yang mengeluarkan kumparan di langit. Ukurannya hanya 5 kaki. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, di belakang koil pengusir api yang rusak adalah tubuh Xiaoyan. Jika Silent Destruction Finger adalah untuk memusnahkan kumparan yang mengeluarkan api terakhir yang tersisa, serangan menakutkan itu akan jatuh pada tubuh Xiaoyan. Mata Mang Tianqi terkunci pada sosok kurus di belakang koil yang mengeluarkan api. Wajah pucatnya tidak memiliki kepanikan sedikit pun pada saat ini, hanya ada keganasan dan binatang buas. Sementara Mang Tianqi menghentikan Sun Er, koil api terakhir yang tersisa akhirnya hancur berantakan. Sebagian besar anggota klan Gu tampaknya mendesah lega pada saat ini. Namun Xiaoyan tiba-tiba membelalakkan matanya ketika orang-orang ini menghela napas lega. Dia meraih kelompok api dari koil api yang meledak terpisah. Setelah itu kakinya menginjak udara kosong dan itu menyembunyikan tubuhnya saat dia menyerang ke arah jari hitam yang sangat besar. Gu Yao, terlalu dini bagimu untuk bahagia. Tubuh Xiaoyan seperti semut saat dia menuju ke jari hitam besar. Tawa nyaring terdengar dengan cara yang kuat. Beberapa ahli mata yang tajam akhirnya menemukan Xiaoyan ketika tawanya dipancarkan. Pada saat ini lotus api seukuran telapak tangan telah muncul di telapak tangan Xiaoyan. Pada waktu yang tidak diketahui teratai api diputar dan 4 jenis bibit api menari dengan tenang. Kekuatan destruktif diam-diam tumbuh. Tubuh Xiaoyan bertabrakan dengan jari hitam yang sangat besar. Suara keras muncul. Gu Yao dan semua orang di stadion terpana melihat jari hitam besar yang kuat mulai bergetar ketika bersentuhan dengan api terdengar dan itu berubah menjadi cahaya hitam yang menembus langit. Kekuatan menakutkan dari jari hitam yang hancur mengguncang Xiaoyan sampai telapak tangannya pecah. Darah segar mengalir turun darinya. Tubuhnya terpotong oleh angin yang tajam sampai banyak bekas luka darah terbentuk membuatnya tampak seperti orang berdarah. Gu Yao, menurutmu siapa yang akan mengambil hidupku?
Xiao Yan tertawa ke langit, tawanya serak tetapi itu mengguncang jiwa seseorang. Tubuhnya berubah menjadi cahaya berdarah. Hampir seketika dia terbang melintasi langit tanpa takut mati. Cahaya api yang mempesona keluar dari lotus api 4 warna cerah di tangannya itu bergegas menuju Gu Yao yang tumpul. Banyak sekali orang termasuk beberapa tetua dari klan Gu mengungkapkan wajah-wajah yang diliputi shock. Pada saat ini semua orang tahu bahwa ada twist di akhir cerita. Xiao Yan menang.